Shalom saudara, jumpa kembali di J Salat Ministry, tempat di mana kita untuk berbagi kasih Tuhan Yesus Kristus, tempat untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain meskipun jarak kita terbentang dengan suatu multimedia, tetapi itu tidak mengurangi atau tidak membatasi kuasa Tuhan untuk menjamah saudara yang saat ini berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Saya percaya kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya masih ada dan tetap terus berkarya di dalam diri kita, di dalam anak-anaknya yang dikasihinya. Saudaraku yang kekasih, ya, saat ini saya bersama ibu muda, ya, ibu yang muda ya, saya lihat kayaknya masih ABG nih. Ya saudara, biarlah lewat kesaksian beliau kita bisa saling menguatkan, ya, bisa saling meneguhkan yang sakit diberikan kesembuhan di dalam nama Yesus, yang dalam keadaan susah diberikan penghiburan, damai sejahtera, ya. Yang penting di sini saudara, apapun masalah saudara, apapun keadaan saudara dan situasi yang mengikat saudara, tetap andalkan Tuhan, ya, karena Yesus itu luar biasa saudara. Karyanya begitu ajaib dan tidak pernah terpikir oleh kita, ya. Apa yang gak pernah kita lihat oleh mata kita, Tuhan sanggup mengerjakannya. Nah, diam-diam Babe di sorge berkarya dalam diri kita. Ya, demikian juga hari ini Mbak Puji bersama dengan saya mau membagikan berkat, ya, bagaimana dia ikut Tuhan, ya, tidak enak-enak saja, tetapi harus pikul salib, ya. Dan salibnya ini tidak hanya dari orang lain saja, ya, tetapi dari bahkan dalam sendiri. yang mengenalkan Tuhan malah. Ya, yang mengenalkan Tuhan, ya. Mbak Puji ini latar belakang juga dulu orang yang belum mengenal Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Silakan Mbak Puji sapa dulu saudara-saudara kita yang menonton channel tayangan ini. Silakan. Halo, salam. Selamat selamat siang. Di sini kita sudah siang hari. Selamat menonton kepada semua penonton dari channelnya J Salat Ministry, dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan shalom, mengucapkan salam sejahtera untuk Anda semua. Amin, salam sehat selalu, ya. Salam sehat selalu. Tetap protokol kesehatan kita nih, ya. Meskipun PPKM udah agak renggang-renggang. Level 3 Jakarta. Tapi tetap, ya. Tetap kita jaga, ya, tetap prokes, ya. Ya, betul. Mbak Puji, kita mau denger nih, bagaimana sih Mbak Puji dulu bisa percaya Tuhan Yesus gitu, ya. Apakah langsung diinjilin atau, ya, pengalaman pribadi? Tentu keluarganya juga masih muslim semua, ya. Masih. Jadi berapa bersaudara Mbak Puji semua? 6 bersaudara. Yang satu tapi udah meninggal, jadi kita tinggal berlima sekarang. Tapi yang sudah di dalam Yesus? Puji Tuhan baru saya. Baru Mbak Puji sendiri, ya. Saya sendiri. Tidak menutup kemungkinan satu orang, ya, bertobat, seisi rumah diselamatkan, dan itu pasti digenapi firman Tuhan, ya. Amin. Ya, gimana ceritanya kok Mbak Puji bisa percaya Yesus nih, berpaling nih kepada Sang Juru Selamat? Ya sebetulnya klise, ya. Pasti kalau nggak karena pasangan, pacar yang mengenalkan, gitu. Ya, umumnya kita ya. agama, kita mau menikah, seperti itu. Awalnya sih gitu. Sebetulnya nggak ada pengenalan secara ini loh, Tuhan Yesus, saya ini tidak seperti itu. Kebetulan saya dikenalkan dengan lagu-lagu. Oh, melalui lagu-lagu pujian. Lagu-lagu saya nikmatin. Yang saya ingat ada, saya pernah satu kali saya pergi itu dengerin lagu rohani. Itu saya berinangan air mata sendiri. Gak ada baru, kenapa nih gitu doang. Gitu kan. Kok air mata ya keluar? Malu-malu kan, kita iniin gitu. Apa sih nih ya? Tapi yang benar sepanjang jalan itu air mata keluar semua. Wow, dahsyat gitu loh. Itu saya belum kenal Tuhan Yesus. Iya, baru lagunya, lirik lagunya gitu. Aduh, baru lirik biasa. lagunya gitu. Iya. Terus gitu. Kenapa? Udah sering terus lama-lama suka diajak ke gereja. Oke, saya ikut gitu, pengen tahu.
lebih kepada pengen tahu. Jadi kepingin tahu ya, tapi tidak fanatik gitu enggak ya? Enggak fanatik, saya cuma pengen oh ini ikutin aja gitu. Pengen oh seperti ini. Oh kayak gini gitu kayak gitu kan. Oke lah, sekali waktu terus saya tetap dengan pengen pasangan calon saya itu tetap harus masuk Islam. Gitu kan. Oh sudah punya calon waktu itu? Sudah, kebetulan yang kenalin memang dia, gitu yang kenalin calon saya itu waktu itu, yang kenalin maksudnya karena dia orang Kristen, saya bukan, tapi saya bisa adaptasi dengan dia gitu loh, kayak seperti itu. Terus pokoknya karena kita jenjangnya sudah cukup lama, kita ingin menikah, tetapi kan beda. Saya paksa dia untuk masuk Islam atau enggak untuk nikah Islam. Segala cara udah pakai KTP-nya palsu aja, kayak gitu. Menghalalkan berbagai cara. Udah ntar ini gitu kan. Tapi ada satu waktu calon saya itu menangis. Dia bilang dia nggak bisa ninggalin Tuhan, gitu kan. Terus saya bingung. Dalam hati saya cuma siapa sih Tuhannya? Gitu, siapa sih Yesus? Iya. Seperti itu. Akhirnya nggak tahu kenapa sedorongan saya sendiri, saya mencari tahu Tuhan Yesus. Jadi saya cari tahu. Dan saya nggak pernah tanya sama calon saya itu, gitu loh. Ya dia membiarkan aja jalan. Ya, nyari jelas, sendiri deh. Saya cari sendiri, saya cari tahu ke gereja ini. Kebetulan pada saat itu tahun berapa ya? Zamannya gereja Tiberias lagi itu. Masih ada Pak Gilbert, masih ada apa gitu. Jadi saya belajar dari pendeta-pendeta besar itu. Gitu. Saya datengin ke gereja ini, datengin pendeta ini. Pokoknya termasuk datengin Pak Junaidi Salat kalau nggak salah waktu itu ya. Datengin juga. Gitu. Saya justru Bu Eli yang membawa saya sampai ke fokus juga. Semua karena gitu, kasih Tuhan ya. Karena kasih Tuhan gitu. Seperti itu. Ya intinya panjangnya saya mencari tahu siapa Tuhan Yesus, gitu. Sampai akhirnya saya belajar, saya nyari tahu, saya ikutin ibadah segala macam gini-gini. Sampai ada banyak pelajaran yang yang ada satu lagu apa ya? Pokoknya bukan lagu atau apa, pokoknya bilang kita harus ninggalin semuanya, keluarga, orang tua, orang tua ya kan, kakak, saudara untuk mengikuti Yesus, gitu. Lalu juga ada sampai saya meniatkan hati pada saat ada satu lagunya Ruth Sanaya waktu itu, aduh lagu apa? Ngefan juga nih sama Ruth ya? Iya. Waktu itu Ruth Sanaya lagu itu Bu, aduh saya lupa ya. Tapi lagu itu yang membuat saya tuh, karena ada bilang, lalu apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan Tuhan, gitu kan. Jadi 2 tahun saya belajar, akhirnya saya memutuskan untuk baptis dengan di hati tuh ya sudah, jadi nikah atau nggak nikah, saya tetap akan ikut Tuhan Yesus. Amin. Seperti itu kan. Pasangan saya juga kaget, saya mau dibaptis, gitu. Jadi selidiki aku, lagu selidiki aku. Itu yang bikin saya akhirnya mau untuk dibaptis. Setelah saya kuat selidiki aku, lagu selidiki aku itu. Selidiki aku ya. Iya. Itu sebetulnya saya udah terlepas, tapi juga menjadi suatu itu juga ya, karena apapun yang terjadi saya tetap akan ke Tuhan Yesus. Jadi setelah akhirnya saya putuskan untuk dibaptis. Jadi bukan karena saya mau menikah karena lelaki ini, saya mau menikah, saya mau ikut Yesus karena saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena seperti itu. Sudah mencari tahu ya, ada keinginan, kerinduan ingin kenal. Akhirnya ya belajar juga dari hamba-hamba Tuhan tadi ya, terus memutuskan untuk dibaptis ya. Bukan gitu. Dengan tujuan untuk menikah. Iya. Pokoknya dibaptis, percaya Yesus secara pribadi. Iya. Gitu. Karena sempat kaget dong calonnya waktu Mbak Puji. Mau dibaptis gitu. Maksudnya mungkin takut apa-apa gitu kan ya. Tapi ya udah, saya gitu. Di situ gak proses lama untuk saya, kan ada orang kepengen masuk Kristen, mau menikah, akhirnya masuk Kristen, gitu kan. Banyak yang seperti itu. Asal ya udah terus masuk Kristen nikah. Kalau ini saya tidak, puji Tuhan kalau menurut saya sih, walaupun berat.
Karena di situ yang saya pertaruhkan adalah apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Iya. Jadi walaupun saya sudah masuk Kristen, ternyata saya belum dinikahin juga. Sampai cukup lama. Gitu loh. Jadi apa yang kita ucap tuh sebetulnya Tuhan mau uji. Iya, betul. Ya betul, kan, uji betul. hati kita. Betul. Seperti apa? Kamu mau ikut saya karena kamu cinta saya, ataukah karena kamu cinta duniawi? Karena cinta pasanganmu. Seperti itu. Jadi ya serang Di akhirnya tahun berapa itu waktu dibaptis? 2005. 2005 ya. Keluarga sempat geger juga dong dengar kamu dibaptis jadi Kristen gitu. Ya geger. Kalau keluarga saya tipenya tuh pendiam. Tapi nusuk gitu enggak? Iya. Langsung semua, apalagi setelah bapak saya meninggal, semua yang menjadi hak saya tidak ada satupun yang Ya, dikasih. itu udah pasti. Itu udah pasti Resiko entah kita ya. resiko. Kehilangan semuanya itu udah pasti ya. Akhirnya itu pun juga ya saya ngerasa ya sudah, saya kan sudah dari awal ikut Tuhan, saya udah tahu apa yang akan saya kehilangan apa seperti itu. Ya sudah, ikhlas gimana gitu, tapi sering waktu pan aja. Jadi gitu. Jadi keluarga saya ya sudah tidak membenci secara kata-kata kasar verbal, tapi secara sikap. Seperti itu aja ya, tidak terlalu tidak di waktu pertama-tama gitu. Pernikahan nggak datang. Iya. Oh iya, waktu di pernikahan tuh nggak datang ya. Pak Bapak Justru Pak Jun ya, yang Pak Jun jadi datang. orang tua angkat bersama betul. saya. Iya. Oh iya. Iya dong. Karena saya dikenalin untuk ke gereja, ibu kan juga ibu yang bawa kan. Gitu. Ini unik juga ini ya, Mbak Puji ini sampai dulu sempet dagang-dagang kue loh saudara ya, sampai dagang-dagang kue ya, karena itu tadi ya, suatu resiko dia hadapi ya, dibuang ya seorang diri, makan dari mana gitu, tetapi dia tidak putus asa, dia dagang-dagang makanan ya, saya support ya, pokoknya tetap terus percaya Yesus ya, tetap pegang apa yang sudah engkau terima, keselamatan itu ya. Ini luar biasa ya, saya nggak cerita banyak, tetapi kembali lagi Tuhan menuntun hidupnya ya, sampai saat ini saudara bisa lihat kuat ya. Lalu terjadi pernikahan waktu itu ya, saya juga udah lupa tahun berapa itu. Saya juga lupa Bu. Oh terjadilah pernikahan itu, tetapi seiring waktu pernikahan selang beberapa tahun ya, manusia berubah. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin, jadi amin. Ada sedikit gimana dengan kehidupan rumah tangga saya, yang akhirnya di satu sisi saya, aduh Tuhan kenapa seperti ini, aduh Tuhan gitu kan. Padahal suami sudah Kristen. Padahal suami sudah Kristen. jadi Sudah banyak memberikan firman-firman yang baik, firman-firman Tuhan kasih ini, tetapi ya itu dia tadi. Belum lahir baru kali ya. Mungkin sudah lahir tapi mau lahir lagi. Jadi kekristenan itu kembali lagi tidak menjamin ya. Tapi ketika kita undang Yesus bekerja dalam hidup kita, hidup saudara ya, kita siap untuk dibentuk, diproses ya. Kita menjadi anak Tuhan, bukan sekedar beragama Kristen. Karena apa saudara? Agama Kristen tidak menyelamatkan. Agama Kristen tidak membawa seseorang itu berjumpa atau masuk dalam kerajaan surga. Tetapi perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan ya, ketika kita meresponi kasih karunia Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, itu yang akan menentukan iman saudara untuk tetap percaya Yesus dan diselamatkan. Jadi iman ini penting sekali nih Mbak Puji ya. Jadi walaupun suami Kristen ya, belum tentu juga dia anak Tuhan. Ya kan? Tapi kalau dia anak Tuhan, udah pasti agamanya Kristen itu. Ya kan? Ada orang mungkin dia punya banyak pengertian, pemahaman tentang Kristen, tapi belum bisa mengaplikasikan. Ada juga firman seperti Tuhan itu. dengan benar. Ya, gitu. Ya akhirnya ya sudah. Mungkin juga atas izin Tuhan, memang kebetulan dia juga kan duda. Kan. Di situ saya juga belajar bahwa sebetulnya apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Jadi saya cuma melihat setelah banyak peristiwa ya, akhirnya saya memutuskan untuk
berpisah gitu. Tetapi dengan satu hal yang baik yang sering saya bilang, kembali kepada pasangan gitu kan. Seperti itu. Sudah, intinya saya cuma bahwa apapun itu saya tetap bertanya sama Tuhan, tetap mengeluhnya datang ke Tuhan. Saya nggak pernah ngeluh ke orang lain, jadi tetap ke Tuhan selalu yang saya datangin. Sampai itu udah selesai pun saya masih pencobaan, masih ada lagi. Keluarga pun mau menerima, tetapi ayo menikah aja sama Ustadz, sama Pak Haji, ada dapat Pak Haji. Indomaret loh. Kayak atau gitu. Supermarket yang lainnya. Seperti itu. Dengan keadaan saya yang lagi gimana, tapi ya saya tetap tidak. Gitu. Saya bilang tidak. Gitu. Walaupun saya sudah bercerai, saya tetap tidak. Tetap Saya mempertahankan iman. iman saya pada Tuhan Yesus. Jadi di sini karena saya sudah dari awal bahwa saya ikut Tuhan bukan karena ingin dinikahi, tapi ikut Tuhan karena saya percaya. Makanya pada saat ada peristiwa yang mungkin bagi orang lain yang kalau dengan menjadi Kristen hanya karena menikah pasti mengalami goncangan, ada kemungkinan suka artinya goncang balik lagi kan, seperti itu kan. Di sini saya juga jadi cobaan untuk saya sendiri. Oh ya, tidak, saya tidak tinggalkan tidak Tuhan, akan meninggalkan Tuhan. Oke. Gitu. Karena saya suka menghitung aja, oh ini cobaan ini ya, apalagi ini cobaannya nih yang Tuhan izinkan gitu kan. Tapi saya dengar sempat suami sudah meninggal ya. Iya. Sempat pulang kepada Bapa di surga. Iya. Nah, sempat sendiri dong ya. Nah, dalam kesendirian itu Mbak Puji apa sih yang diisi kegiatannya untuk supaya nggak sedih gitu ya? Terus supaya tidak ya istilah kata nggak teringat-ingat lagi deh ya. Apa Mbak Puji mengisi kegiatannya di situ? Apakah lebih rajin lagi beribadah atau ke hal-hal yang lain mungkin? Soalnya jiwa muda kan. Iya. Saya sih nggak munafik bahwa hidup saya, kalau saya berpikir hidup saya terus balance antara dengan Tuhan dan juga dengan sesama gitu loh. Jadi yang jelas kalau saya itu di hati apapun saya selalu perkatakan sama Tuhan gitu loh, tentang kesedihan saya ataupun kesusahan saya itu selalu perkatakan sama Tuhan, dan selalu saya yakin bahwa Tuhan itu pasti akan tolong, Tuhan itu pasti akan bantu. Amin. Gitu, walaupun nggak tahu kapan itu pertolongannya, tetapi selalu pasti. Dan yang saya tahu pasti sampai sekarang pun akhir sering saya suka sadar, suka menyadari gitu, oh iya ya, Tuhan itu ternyata pelihara hidup kita. Amin. Ya. Amin. Selalu dia pelihara hidup kita kalau kita mau menyadari bahwa Tuhan itu selalu mencukupkan. Ya. Dia nggak pernah bikin kita kekurangan. Amin. Kalau kita mau mencukupkan. Ya. Karena firman-Nya kan juga bilang di doa Bapa kami itu kan ada. Iya. Cukupkan, berikan kami makanan hari ini secukupnya, ya. Jadi nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Iya. Kalau dikasih lebih ntar serakah kita, ya kan? Makanya Tuhan bilang cukup. Secukupnya. Sampai saat ini terus dicukupkan Tuhan ya. Puji Tuhan. Cukup. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Dalam hidup itu nggak perlu khawatir. Susah pasti ada. Tetapi yang pasti kita pasti nggak akan kekurangan. Amin. Iya. Tapi sekarang sudah mendapat teman hidup kembali ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, waktu mengalami kesukaran gitu ya, apa sih yang dirasa gitu loh? Ada nggak niatan dulu waktu itu untuk sempat balik lagi gitu kepercayaannya? Nggak ada ya? Nggak ada. Tetap pokoknya gue mau melarat, gue mau dibuang keluarga, tetap sekali Yesus, tetap Yesus ya. Gue mau ditinggalin suami ya. Pokoknya di hati itu ada tekad niat. Iya. Ya. Jadi nggak ada. Mungkin karena itu akibat dari saya belajar ya selama hampir 2 tahun gitu. Belajar sendiri, mengalami proses sendiri gitu. Mengalami pertobatan sendiri, mengalami semua saya lakukan gitu. Dengan itu dia tadi nih ya tadi tuh. Yang kayak lagu itu sebetulnya bagus banget. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Iya. Ya kan? Betul. Itu lagu itu yang saya pelajari, yang saya akhirnya oke Tuhan. Ya. Walaupun lewat lembah air mata. Iya. Tetapi pasti tetap ada kebahagiaan lagi ujungnya. Nangis sebentar, tahu-tahu Tuhan pulihkan lagi.
Iya. Sedih sebentar, Tuhan pulihkan lagi. Itulah ikut Yesus. Ngeri-ngeri sedap. Iya. Ya, tapi yang jelas Tuhan pelihara ya hidup Mbak Puji sampai saat ini, meskipun mengalami kekecewaan ya. Orang yang membawanya kepada Tuhan dan berharap supaya dia membimbing kita ternyata mengecewakan ya oleh satu hal faktor yang lainnya. Tapi Mbak Puji tetap bertahan di dalam keimanannya kepada Yesus karena dia percaya hanya Yesus yang sanggup menolong ya. Amin. Segala beban masalah hidup kita Mbak Puji serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah sampai saat ini udah gak jualan kue lagi ya? Masih ya, tapi udah kelasnya lain ya. Masih, itu bagian dari kreativitas yang Tuhan kasih, talenta yang Tuhan kasih. Saudara kapan-kapan bisa nyicipin kuenya Mbak Puji ya. Saya sudah sering beli, ya, nggak promosi ya, tetapi inilah karya Tuhan yang luar biasa, meskipun kecil-kecilan tapi Tuhan Yesus memberkati luar biasa ya. Mencukupkan. Jadi saya kurang tahu orderan datang. Ya, gitu. Puji Tuhan. Namanya juga Puji. Jadi puji Tuhan terus. Puji Tuhan terus. Keluarga tidak masalah sekarang ya. Sekarang keluarga sudah hampir 3 kali Natal mereka mau datang dan mengucapin. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan kayak gitu. Jadi tetap mereka mau ngucapin, mau datang mau makan-makan gitu. Kayak dulu tuh nggak pernah gitu. Haram ya, sekarang jadi harum ya, makanannya. Pokoknya nggak nyebut, mereka nggak mau tahu aja nggak datang gitu. Tapi ya sekarang begitu bagi mama saya gitu kan yang masih selamat Natal ya. Puji Tuhan, ya. Ntar kita mau datang, rasanya senang gitu. Nggak sia-sia nih makanan. Ya, doa orang benar besar kuasanya ya. Amin. Kita percaya suatu saat nanti keluarga terima Yesus ya. Amin. Ya, apa sih mungkin ada kesan pesan penyampaian Mbak Puji untuk saudara-saudara kita semua ketika kita mengalami kesukaran, ketika kita mengalami sukacita, ya mungkin ada satu pesan yang Anda hendak sampaikan, silakan. Apa ya, dari pengalaman saya pribadi, dari juga melihat pengalaman orang-orang di luar sana yang mereka pada awalnya bukan Kristen, dari Muslim lalu masuk Kristen. Ada banyak faktor yang membuat orang itu menjadi seorang Kristen atau percaya sama Yesus gitu. Nah kadang menjadi Kristen itu nggak mulus-mulus selalu, ya kan? Pasti ada banyak cobaan, ada banyak ujian. Di situ kita harus sadar, harus tahu bahwa kita menjadi Kristen itu karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jadi kalau kita mengalami suatu masalah, suatu peristiwa, suatu hal yang menyakitkan atau apapun itu, kita tetap berpegang pada Tuhan, janji Tuhan bahwa Dia akan menolong kita, amin, menyelamatkan kita, melindungi kita. Selalu datang sama Tuhan. Amin. Mau apapun itu, jangan datang dulu kepada manusia. Datang sama Tuhan dulu, ngadu sama Tuhan dulu. Otomatis Tuhan pasti akan melegakan, meringankan beban kita, gitu. Amin. Ada apapun peristiwa, jangan menengok ke belakang, ke depan, iman yang lalu. Tetap berpegang teguh sama iman kita yang baru, iman yang benar, iman yang kepada Yesus Kristus. Amin. Jangan berpaling sekalipun sedang menginjak duri. Yes. Ingat, jangan berpaling sekalipun menginjak duri. Meskipun juga duri masuk dalam diri kita, jangan sampai berpaling. Iya. Tetap kuat selalu di dalam Tuhan. Baik, oke. Baik Mbak Puji, Deborah Puji ya sekarang namanya, yang sudah membagi berkat siang hari ini, bincang-bincang kita, biarlah itu memotivasi bagi kita sekalian supaya kita tetap terus di dalam Tuhan. Terima kasih buat kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati, dagangannya laris, maju terus dalam Tuhan, tetap setia. Amin. Ya. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, sampai berjumpa kembali di channel J Salat Ministry. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat dunia, dia datang buat
Isa al-Masih Ruhullah, Isa al-Masih Kalimatullah, Isa al-Masih Ruhullah, Isa al-Masih Kalimatullah. Isa al-Masih jalan yang lurus, jalan menuju hidup yang kekal. Isa al-Masih Imam Mahdi, hakim yang adil umat manusia. Isa al-Masih Ruhullah, Isa al-Masih Kalimatullah, Isa al-Masih Ruhullah, Isa al-Masih Kalimatullah.